video kita minggu lalu. Di akhir video, kalau kalian memperhatikan sampai selesai ya, saya mengatakan Senin 23 Juni 2025 akan menjadi tanggal yang penting. Hasilnya 23 Juni 2025 menjadi bottoming IHSG, dimana Selasanya IHSG-nya mulai naik. Lantas gimana kedepannya pergerakan IHSG? Kita akan ulas secara detailnya di video kali ini. Ada beberapa hal selain kondisi global yang bisa mempengaruhi IHSG ke depannya. Yang paling utama adalah pergerakan saham-saham yang dimiliki oleh Pak Prayogo Pangestu. Kenapa beliau? Karena kalau kita lihat ya time frame di Juli itu ada salah satu saham yang dimiliki beliau yaitu CDIA akan listing, dimana sebelumnya sudah ada beberapa perusahaan yang dimiliki beliau yang mana itu mempunyai market cap yang besar di IHSG. Ada Brand, ada TPIA, ada BRPT, ada Cuan. Nah itu semua bisa mempengaruhi IHSG. Oke, 23 Juni 2025 itu memang tanggal momentum, dan kalau kita lihat besoknya tanggal 24 itu naik ya, IHSG-nya naik, dan itu emang tanda bahwa adanya pergerakan lah di sana di tanggal 23. Cuman 24 ini terjadi candle doji yang menunjukkan memang tekanan sellernya yang kuat. Dan kemarin hari Kamis 26 Juni 2025 IHSG-nya memang naik, cuman tidak didukung dengan volume yang kuat, yang menunjukkan memang daya belinya, buying powernya itu masih belum ada. Nah, melihat kondisi seperti ini, terus saya melihat IHSG itu ada di range sideways ya, di range 6.550 sampai ke 7.000. Nah, kenapa kok sampai 6.550? Kalau kita zoom out lagi ya, di sini ada gap up. Gap up yang terjadi pada 23 April 2025. Volumenya kuat. Nah, ini ada gap. Bahkan sampai 26540 lah. Nah, ini. Kemungkinan dia akan arahnya ke sini. Sebelum ke sini 6675 ini bisa jadi area support. Menurut saya support yang lumayan kuat. Mungkin di sini akan mantul dulu ya. Mungkin di sini ada mantul ya. Di sini ada gap kecil. Mungkin akan mantul di sini. Tapi yang paling kuat ya di 6540, 6550. Di bawah ada gap lagi Mas. Iya, di sini ada gap lagi. Di range 6100 sampai ke 6000 gitu. Tapi apakah possible ke sini? Nah, menurut saya sebelum ke sini, ini dulu 6550 ini sangatlah kuat ya. Jadi kedepannya IHSG ini mungkin akan sideways lumayan ya, range-nya ya 6.550 sampai ke 7.000. Nah, lantas apa saham-saham yang bisa menjadi potensi memberikan kenaikan ya? Nah, kalau saya melihat saham-saham milik Pak PP ya, Pak Prayogo Pangestu, di mana CDIA itu IPO. Selain ke CDIA, kita harus perhatikan saham-saham lainnya. Contoh TPIA 1. TPIA ini menurut saya lagi kondisi yang galau di tengah-tengah ya. Tidak ya, bisa dikatakan bahkan dekat support ya 9.100, dan 9.100 ini bisa menjadi area yang krusial. Kalau dia turun, nah dia akan menuju ke support bawahnya waktu dia breakout dari inverted tertinggi di 8.000. Nah, kita lihat seperti apa 9.100 ini jadi hal yang krusial. Satu itu TPIA. Yang kedua Cuan ini kalau saya lihat ini lagi konsolidasi ya. Dia bikin base sejak tanggal 22 Mei. Sejak 22 Mei dia bikin base di sini. Dan areanya selagi dia masih kuat di 10.825 atau 10.800, arahnya bisa sampai ke 14.350. Arahnya ke sana Cuan. Nah, apakah possible ke sana? Possible banget kalau menurut saya. Ya Cuan. Selanjutnya setelah Cuan itu apa? Tadi udah TPIA, Cuan, kita lihat ya BRPT induknya, Barito Pacific. Nah, ini terlihat ya, di sini ada struktur market yang menunjukkan bahwa BRPT ini masih uptrend dan kondisi konsolidasi yang bikin flat di sini. Saat 10 Juni memang dia volumenya kencang ya, dan diikuti candle shooting star, dimana shadow atasnya tinggi nih. Nah, shooting star, dan dia bikin base lagi di sini. Nah, 1450 bisa area supportnya. Dan kalau dia tembus 1600 arahnya kencang nih. Ini bikin flat nih.
Tuh PRPT. Selanjutnya kita lihat ke brand ya. Barito Renewable. Nah ini kalau brand, kalau saya lihat so far kemarin memang dia breakdown ya di tanggal 19 Juni. Dia break dari area supportnya di sini 6.200, tapi tidak diikuti volume, biasa saja. Nah kalau saya melihat bisa saja breakdownnya ini itu di false ya, dibatalkan kalau dia jebol lagi di 6.200. Kenapa? Kalau dia beneran break, harusnya ini bikin yang namanya double top dan arahnya bisa makin ke bawah. Nah double top ini 6.800 sampai 6.200, berarti turun 600 lah. 600 6.200 kurangi 600 itu sampai ke 58 56. Nah ini bisa arahnya ke sini. Nah ini mau capai targetnya nih. Nah bisa aja dia capai targetnya dulu ya, capai targetnya si brand 5.600, dia lalu balik naik lagi. Itu potensinya possible banget. Kita lihat seperti apa. Tapi 6.200 ini krusial banget nih. Kalau lebih aman ya kalau menurut saya itu nunggu dia di atas 6.200. Kalau mau mancing ya deket 5.600, tapi di bawah 5.600 harus cut loss untuk brand. Ini 4 perusahaan yang bisa dikatakan dimiliki oleh Pak PP sejak awal. Ada satu saham lagi yang dimiliki Pak PP tidak dari awal, yaitu PTRO ya, Petrusi. Nah PTRO. Nah Petrusi ini belum ya, bisa dikatakan tidak dari awal berdirinya Pak PP miliki PTRO ini ya. Nah PTRO ini ada double top di sini, double top, dan arahnya dia akan ke tutup gap ini 2.350. Kamis dia naik, tapi balik lagi shooting star, shadow atasnya tinggi, dimana menunjukkan tekanan jualnya masih kencang. Nah candle ini tuh aslinya bisa mencerminkan cara pergerakan yang akan terjadi ke depannya ya. Seperti ini contoh, ini shooting star, shadow atasnya tinggi meskipun hijau ya. Ini pun juga sama, yang menunjukkan dia aslinya punya tekanan jual yang masih kuat. Nah kalau seperti ini gimana? Atau doji ya. Nah doji itu bisa jadi pembalik arah, tergantung posisinya. Kalau posisinya di atas, dia bisa saja menjadi reversal sebagai resisten dan selanjutnya bisa turun. Kalau di support dia bisa menjadi reversal, dia akan mantul ke atas. Nah kalau kondisi seperti ini dia memang mantul, tapi setelahnya shooting star lagi, bisa lanjut turun. Nah ini kedepannya gimana? Kalau saya melihat dia akan turun, nutup gap dulu di 2.300 sampai 2.350. Range itulah PTRO buat nanti lanjut naik lagi ya. Dari 5 saham yang dimiliki oleh Pak PP yang punya potensi yang bagus itu adalah PRPT ya, tadi sudah satu. Lalu selanjutnya cuan kalau nggak salah. Nah cuan, PRPT cuan, TPK tadi kurang oke ya, brand tadi juga kurang oke. Jadi itu ya, bisa perhatikan saham-sahamnya Pak PP, terutama PRPT dan juga cuan ya, dan juga cuan. Oke, jadi itu semoga bermanfaat dan bisa memberikan cuan di tengah IHSG seperti ini. Dan for your information aja, kemungkinan besar yang pesen CDIA dapatnya dikit. Semua mata akan tertuju pada CDIA pada IPO nanti. Ya, kita lihat seperti apa, apakah saham-saham milik Pak PP lainnya selain CDIA itu juga ikutan perform. Itu tadi ya, proyeksi pergerakan IHSG ditambah saham-saham yang punya potensi memberikan kalian profit di kondisi seperti ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk melakukan analisa ulang kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.